Assalamualaikum anak-anak, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Apalagi kemarin baru selesai liburan, itu berarti menambah semangat kalian untuk masuk sekolah lagi ya. Oke, anak-anak, sebentar. Miss Rina kayaknya nggak mau panggil anak-anak deh. Miss Rina untuk lebih akrab kita panggil teman-teman aja ya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, Miss Lina mau mengingatkan, silahkan ambil buku paketnya dan juga alat tulisnya karena kita mulai belajar ya. Kita masih masuk ke dalam bab 3 yaitu tentang apa ya? Ayo, ada masih ingat? Ya, kita masih masuk tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita mulai belajar yaitu tentang konstitusi. Teman-teman masih ada yang ingat apa itu konstitusi? Nah, konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan dasar suatu negara. Itu pengertian singkat dari konstitusi. Meskipun banyak sekali pengertian-pengertian lain itu tidak mengurangi sedikit pun dari pengertian konstitusi itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan, jelaskan pengertian dari konstitusi, nah itu terserah kalian mau konstitusi secara umum atau menurut beberapa tokoh itu sama saja, kecuali kalau misalnya Miss Lina meminta jelaskan pengertian konstitusi menurut tokoh A. Nah, berarti kalian cari gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini sebelum kita masuk ke konstitusi lebih lanjut, ternyata ada yang dinamakan dengan hukum dasar nih, teman-teman. Hukum dasar itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hukum tidak tertulis, yang biasa kita kenal dengan nama konvensi, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Sedangkan hukum dasar tertulis itu adalah hukum dasar yang ditulis secara resmi dan diundangkan dalam lembaran negara RI. Nah, salah satu contohnya itu konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi sudah mulai ada pencerahan nih ya, sudah mulai agak-agak mengerti. Oh, ternyata hukum dasar itu ada dua. Hukum dasar tidak tertulis yang biasa kalian dengar dengan nama norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan atau adat. Nah, ada juga namanya hukum dasar tertulis ya, berarti memang sudah dilembarkan atau dicatat gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Konstitusi bagi suatu negara itu merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan negara melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah, negara, dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahannya. Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar. Nah, hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis, teman-teman. Oh iya, sampai sini jika ada yang belum paham, silahkan kalian catat ya. Kalian tulis di kolom komentar GCR, teman-teman. Nah, teman-teman, oke, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar adalah ketentuan yang mengatur hal yang mendasar dan bernegara.
Konstitusi itu memuat 3 hal, yaitu jaminan HAM dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara, dan pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan. Jadi undang-undang itu udah jelas ya, kalau isinya itu ya semua hal yang berkaitan dengan HAM, dengan warga negara, dan juga tentang tugas ketatanegaraan. Nah, teman-teman, konstitusi atau hukum dasar yang tertulis itu disebut juga sebagai undang-undang dasar. Sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi, ya, yang timbul dari atau terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, berikut ini Miss Lina ada video dan silahkan kalian simak ya videonya. Oke? 18 Agustus 1945, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai Insinyur Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 ini kemudian menjadi konstitusi yang melandasi hukum di Indonesia. Naskah awal Undang-Undang Dasar 45 berisi pembukaan, batang tubuh yang memuat 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat. Selain menjadi dasar hukum, Undang-Undang Dasar 45 juga memuat semangat kemerdekaan dan cita-cita pembangunan bangsa. Rancangan Undang-Undang 45 ini sudah disiapkan sejak sidang BPUPKI pada 25 Mei hingga 1 Juni di Jakarta. Sidang ini menghasilkan pengesahan Piagam Jakarta yang kelak akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sidang PPKI sendiri merupakan agenda sidang pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Selain menetapkan undang-undang, sidang ini juga menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi. Oke, teman-teman, gimana tadi sudah menyimak? Nah, secara simakan tadi berarti Undang-Undang Dasar itu memang dibuat pada masa apa yo? Masa sebelum kemerdekaan, tetapi disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu disahkan sebagai dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, teman-teman, fungsi konstitusi negara. Nah, kalau Komisi Konstitusi MPR RI menyebutkan kedudukan dan fungsi konstitusi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sebagai dokumen nasional, di mana dokumen nasional itu adalah mengandung perjanjian luhur, ya kan? Berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, terus juga tentang hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan juga aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Nah, selanjutnya adalah sebagai piagam kelahiran baru, di mana hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB, ya kan? Indonesia itu termasuk salah satu anggota PBB ya, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, sikap kepatuhan suatu negara terdapat hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian internasional. Nah, yang ketiga itu sebagai sumber hukum tertinggi, ya kan? Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasi melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya gitu. Jadi di dalam konstitusi itu atau undang-undang dasar memang berisi pasal-pasal, teman-teman, gitu. Nah, yang keempat sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, di mana
Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya nih, simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk kemajuan dan keberhasilan suatu negara, gitu teman-teman. Nah, yang kelima itu adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, di mana konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah-ubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut nih, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formasi pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini sudah pasti ya, sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara, ya kan? Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan tanggung jawabnya suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, non-diskriminasi, dan juga keadilan hukum dan keadilan moralitas, gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, sampai sini dulu karena untuk minggu depan kita mulai pembahasan yaitu tentang sejarah dari undang-undangnya. Nah, jika ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar GCR ya. Kita akan berdiskusi di situ ya, teman-teman. Oke, untuk minggu depan kita masuk ke dalam ini ya, Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman. Dari Miss Lina cukup, kita diskusinya di kolom komentar GCR ya. Oke, Miss Lina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.